Salam jumpa Bapak Ibu trader sekalian, Stock Technician di sini. Hari ini kita ada di tanggal 1 April 2023. Nah, sebenarnya ini adalah jatahnya yang kemarin ya, hari Jumat, cuman nggak sempat, jadi saya bikinnya di hari Sabtu. Teman-teman kalau ingat, kita punya video terakhir itu saya analisa IHSG, kita katakan IHSG sedang ada dark cloud cover ya, suatu bearish pattern. Nah, jadi kalau teman-teman yang pakai candlestick ini kelihatan banget ini adalah dark cloud cover. Sedangkan candle kemarin itu warna merah itu adalah konfirmasi untuk dark cloud cover. Jadi bisa kita katakan di sini ini harga akan mengalami penurunan, IHSG-nya akan mengalami penurunan. Kemungkinan di hari Senin atau hari Selasa itu kita akan lihat IHSG mengalami tekanan. Walaupun ya tekanannya nggak terlalu menakutkan sih, biasa aja gitu, santai aja. Mungkin ini adalah saat untuk melakukan pembelian di saham-saham big cap atau blue chip gitu ya. Support IHSG itu kita lihat ada di sekitar 6.760-an. Ya, ini ada gap, ini akan menjadi support untuk IHSG dan teman-teman saya kira itu akan diuji pada saat beberapa hari berikut, karena besok itu udah Minggu Palem, Kamisnya berarti kita udah Kamis Putih, dan Jumatnya Jumat Agung itu merah. Maka kita akan melihat besok itu kita punya perdagangan itu akan pendek, cuma 4 hari selama sepekan. Jadi saya rasa mungkin hari Rabu kita udah mulai melihat IHSG hijau, dan hari Kamis ya, Kamis Putihnya itu IHSG-nya udah lebih hijau, lebih bagus. Saya kira itu ya kalau saya melihat IHSG, tapi nantilah kita lihat lebih dekat lagi pada saat hari Selasa, hari Rabu bagaimana pergerakan IHSG, apakah memang memungkinkan kita menikmati Kamis Putih dengan IHSG yang lebih hijau gitu ya. Kawan-kawan yang baru ketemu channel Stock Technician, selamat datang, selamat bergabung. Ya, channel Stock Technician ini adalah channel tempat saya melakukan analisa teknikal. Teman-teman bisa mengikuti channel ini atau mengikuti berbagai video tutorial untuk melakukan analisa teknikal di playlist tutorial analisa teknikal. Kemudian contoh-contoh untuk melakukan analisa ada di playlist analisa teknikal ya, tentu saja ada di situ. Silahkan teman-teman ikuti. Jangan lupa untuk subscribe, karena sebisa mungkin rutin kita akan melakukan analisa teknikal bersama-sama di channel ini. Kita lihat saham yang pertama, yaitu saham MPPA. Nah, teman-teman bisa lihat ini MPPA. Saya coba zoom out dulu. Nah, seperti ini, zoom out dulu ya. Oke, teman-teman lihat. Jadi MPPA ini kelihatan ya, ini mengalami penurunan, tekanan yang cukup dalam ya, terlalu dalam malahan. Jadi kalau saya bisa sarankan sih, mending saham seperti ini dilupakan dulu. Tapi kalau teman-teman udah terlanjur di dalam, kita lihat resisten paling dekat itu ada di sekitar 102 sampai 105 di area kotak kuning ini. Kemudian supportnya ada di sekitar 78 sampai 92 ya, di area kotak hijau. Kalau teman-teman yang pengen coba-coba menantang downtrend ya, bisa untuk membeli saat MPPA menembus area kotak kuning dengan target sampai ke area kotak merah di sekitar 120 sampai 123. Cuman ini harus hati-hati ya, karena ini saham belum terjadi reversal, masih tetap terkatakan dalam fase downtrend. Jadi kemungkinan untuk turun itu jauh lebih besar. Makanya saya selalu katakan mending berhati-hati. Kalau bisa pindah ke saham lain, memilih saham lain yang sedang uptrend, ya lebih baik itu yang dilakukan. Berikutnya adalah saham ERA. Nah, teman-teman bisa lihat ini saham ERA. Saya coba zoom out. Nah, sejak dari sini ya, sejak Januari 2023 itu mengalami penguatan. Kita lihat dalam jangka, anggaplah kita katakan ini jangka menengahnya itu sedang uptrend. Sedangkan sejak dari Februari kita lihat itu tanggal 16
Nah, ini mengalami penurunan ya, dan ini dalam jangka yang sangat pendek. Ini yang terakhir ini kita katakan dia sedang sideways. Harganya nggak kemana-mana, hanya bergerak di antara support 500 dan resisten 540. Harga hanya bergerak di sekitar situ aja. Di sini teman-teman, kalau kita melihat kemungkinan untuk era ini naik itu lebih besar dibandingkan kemungkinan untuk turun, karena tren yang lebih panjangnya itu adalah dalam fase naik. Meskipun begitu, dengan melihat kita punya tren saat ini trendless ya, jadi eranya itu nggak akan bergerak jauh, dia hanya bergerak di sekitar support dan resisten di antara kotak kuning dan kotak hijau. Itu aja yang akan terjadi. Teman-teman yang ingin membeli ERA bisa melakukan pembelian saat ERA mendekati support 500 atau bahkan mungkin saat breakout resisten 540-an. Saya kira itu lebih bagus karena pada saat ERA mengalami breakout dari resisten kotak kuning, target berikutnya itu ada di sekitar 580 sebagai resisten berikutnya untuk ERA. Saya pikir sih kalau teman-teman yang belinya di daerah support, di dekat support, itu bisa ikutan naik dan menunggu lagi di sekitar area kotak kuning. Kalau memang eranya kelihatannya bakalan lanjut, bisa melakukan penambahan averaging up ya. Tapi kalau memang males atau nggak terlalu suka untuk menunggu, ya saya kira ya, mending belinya pada saat breakout di 540. Saham berikutnya adalah saham MPMX. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Di tren sebelumnya itu harganya naik. Tren ini tuh tren turun cukup dalam ya. Kemudian kembali mengikuti tren sebelumnya itu naik juga. Jadi teman-teman di sini bisa melihat, kalau saya berpendapat ini kemungkinan besar masih bisa naik lebih tinggi, paling nggak sampai di resisten 1260-an ya di sini di area kotak kuning, dan target berikutnya itu ada di area kotak merah di sini di sekitar 1400 ya. Saya kira teman-teman bisa melakukan penyesuaian. Yang mau membeli di dekat support 1100 atau 1200 di sini, dan kalau menunggu saat terjadi breakout bisa beli setelah tembus 1250. Jadi saya tetap berpendapat tren jangka panjangnya itu akan kembali memegang kendali. Mungkin akan ada sedikit fase sideways seperti yang terjadi di sini, tapi saya pikir ya lebih aman lah kalau kita membeli saham-saham yang sedang uptrend. Teman-teman bisa lihat di sini ya, dari indikatornya MACD yang ada di panel bawah saya ini sedang ada di bawah ya, ada di bawah 0 kayaknya ya. Kalau lihat ini di sini itu yang biru itu MACD masih ada di minus 0,24, jadi masih ada sedikit di bawah 0, tapi dalam kondisi golden cross, artinya yang MACD ada di atas sinyal. Jadi ya ini sih kemungkinan besar masih akan naik lebih tinggi. Saya pikir trading di saham seperti itu lebih menguntungkan ya. Selanjutnya adalah saham agro. Nah, kita lihat di sini agro ini sedang turun ya, dalam jangka panjang sedang turun. Kemudian saat ini sedang sideways. Kita bisa mengatakan ini sideways, mungkin saja ya, sekali lagi saya tekankan, mungkin saja ini adalah tahap awal reversal setelah mengalami penurunan yang cukup panjang. Kemudian agro mulai sideways, bisa saja ini adalah bagian dari suatu pattern, reversal pattern, cuman karena patternnya belum terbentuk, kita belum bisa ngomong gitu loh. Kita harus menunggu sampai ada reversal pattern yang terkonfirmasi, atau memang kita lihat udah ada higher high dan higher low yang terbentuk. Kalau sekarang kan kita masih lihat ini aja masih lebih rendah daripada low sebelumnya. Jadi kita bisa katakan ya ini sih belum terlalu bagus untuk kita ikuti. Jadi masih dalam downtrend. Nah, ini kalau bisa dilewati pas ya udahlah lewati dulu.
kita cari saham lain gitu ya. Tapi kalau memang pengen coba-coba ya, nah teman-teman bisa lihat di sini supportnya itu ada di sekitar 356 dan resisten ada di sekitar 460-an. Kalau teman-teman yang mau membeli saat di support itu ya di area kotak hijau ya, kemudian kalau membeli saat breakout, belinya di saat agro keluar dari area kotak kuning, tembus di atas area kotak kuning. Kalau dari indikatornya sendiri, di sini teman-teman bisa lihat kita punya MACD itu dalam kondisi golden cross ya. Teman-teman bisa lihat ini golden cross, histogramnya itu warna hijau, tapi masih ada di bawah 0. Jadi MACD-nya itu ada di minus 8,06. Bisa jadi ini masih agak cukup panjang untuk membentuk suatu pattern, jadi sebaiknya sih kita wait and see di sini ya. Kalau nanti terbukti dia akan membentuk satu pattern atau terkonfirmasi patternnya, ya baru kita ikutan masuk. Kalau dia turun, ya kita nggak usah melakukan apapun, kita tetap di luar, begitu saya kira. Sedangkan kondisi saat ini sih kelihatannya masih memang wait and see ya, meskipun harga udah ada di atas MA20 tapi belum terlalu menunjukkan tanda-tanda untuk bangkit. Jadi saya kira untuk agro ini saya belum bisa menyarankan untuk entry. Saya kira untuk hari ini sampai di sini dulu ya. Jadi kita udah melakukan pembahasan. Saya kira teman-teman udah bisa melihat bagaimana saham yang lebih layak untuk dibeli, untuk disimpan, yaitu saham-saham yang sedang uptrend. Teman-teman bisa menggunakan screener untuk memilih saham-saham yang sedang uptrend, lalu membeli saham-saham yang sedang uptrend, dan diam-diam aja di dalam mengikuti pergerakan harga saham yang sedang naik. Nanti kalau kita akan membuat video bagaimana kita lihat-lihat atau pakai screener untuk menentukan saham-saham atau membantu kita memilih saham yang sedang uptrend ya. Jadi ada banyak sekali rencana-rencana konten yang akan saya buat, cuman belum dapat waktunya aja. Oke, sampai di sini. Salam cuan untuk kita semua.